langsung kita. Langsung ini boleh nggak? Iya. Boleh. Iya Pak, udah ngapain Pak? Jadi welcome di Daptal Genfest. Kali ini kita kedatangan apa? Bintang tamu atau apa ini? Terserah. Mas Rian ya, Mas Rian. Terima kasih Mas Rian sudah mau datang ya. Video perdananya Daptal Genfest. Iya guys, soal Kak juga ini. Akhirnya setelah 3 kali ditunda-tunda, akhirnya terjadi juga. Jadi mungkin untuk Mas Rian ini atau apa nih? Bang Rian. Rian bos aja. Rian. Oke. Jadi Rian ini bagaimana ini perkembangannya di kampus semester 4 ini bagaimana? Maksudnya perkembangan dari segi apa dulu? Dari segi akademiknya iya, atau organisasi? Kalau mengenai akademik, alhamdulillah sih dari semester 1 sampai semester 4 ini alhamdulillah IPK-nya masih 4. Alhamdulillah. Ya. Kalau apa organisasinya? Kalau organisasi sekarang yang PPN itu kalau tidak salah 6 atau 7. Apa saja itu? Ada yang pertama itu ada himpunan mahasiswa jurusan yaitu jurusan ilmu hukum. Terus yang kedua ada IPPS atau Ikatan Penggiat Peradilan Semu. Terus yang ketiga ada lembaga debat dan riset hukum UI Nalarudin Makassar. Terus ada lembaga saya di mana lembaga beasiswa di mana Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Terus kan saya juga alumni dari Salis di mana saya dari Paskibra 159, di mana di Paskibra 159 itu ada organisasi setelah kita lulus di mana ada IKPP. Iya, dia itu IKPP kayak ikatan alumni begitu tuh, ikatan keluarga lah. Terus apa di? Oh iya, pernah kan juga menurutku organisasinya kayak Duta Inspirasi Indonesia, tapi jadi finalis ya menurutku kalau mirip gitu. Itu kalau itu dari kampus atau umum itu? Kalau itu duta, ya, kalau itu Duta Inspirasi Indonesia, saya iseng dari Instagram, saya tahu kok. Terus saya daftar dan saya wakil Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi finalis pada saat itu. Tapi gugur pada saat interview dan FD. Tapi menurutku suatu pengalaman dan organisasi itu yang salah satu. Itu kalau mau ikut-ikut jadi duta begitu harus yang orang terpilih atau ada relasinya harus. Oh iya, jadi pengalaman gue tuh Mas Rido Iya enggak. Terus gimana itu menurutku tuh kalau misalnya orang mau jadi finalis itu ada beberapa tahap yang harus dilalui, di mana yang pertama ada proses registrasi pendaftaran. Kalau yang kemarin tuh Duta Inspirasi itu ada namanya interview, ada fokus group discussion begitu ya, kayak dikasih satu mosi begitu ya. Kayak contoh, nanti kalau kalian jadi Duta Inspirasi Indonesia, kalian akan bagaimana kembangkan seperti apa ini duta ke depannya. Terus kita nih yang terus itu selesai itu moderator tinggal nih nanti kita diskusi sama-sama. Jadi siapa yang pertama kali yang menjelaskan dia akan ada poin plusnya lah, seperti itu. Jadi kayak terus kalau misalnya tidak cocok dengan pendapat ini orang, kita bisa bantai juga tidak seperti itu, dengan juri seperti ini yang bagusnya begini seperti itu. Tapi berarti yang diperlombakan itu apa itu yang diperlombakan dalam buku? Kayak oh maksudnya kalau Duta Inspirasi ya. Dan namanya saya kan inspirasi, berarti kita harus menginspirasi gitu. Kayak ada inspirasi TikTok, Instagram. Tiap provinsi berarti ya ada. Iya, ada provinsi orang. Coba Mas Rian, coba bisa ceritakan sedikit tentang dirinya mungkin sebelum masuk ke organisasi SMP begitu. Oh, maksudnya diri itu kayak bagaimana sih? Perjalanan hidupnya gitu. Oh, dari awal sana ya. Oh iya. Kalau sebelum jadi diriku yang sekarang itu, saya itu dulu dari SD loh. Dari SD saya dulu di kampung, di mana kampungku itu di Jeneponto. Dan saya itu mulai dari kelas SD di sana, saya 6 tahun saya tinggal sama keluarga di sana. Terus setelah itu saya melanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Sanawiyah Aisyah di Goa itu. Terus
Setelah itu saya pada saat itu saya tidak pernah mengambil organisasi apapun karena saya menurutku kayak nggak penting gitu organisasi pada saat itu. Terus pada saat SMA saya mulai memberanikan diri saya untuk mengeksplor lebih dalam bagaimana sih organisasi itu, dan alhamdulillah saya memasuki Paskibra 159 dan pada saat itu dia diamanahkan menjadi PLT Ketua Umum Paskibra 159 seperti itu. Itu Jadi dari kayak saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi tahu gara-gara organisasi. Kenapa? Apa tuh yang buat tertarik jadi mau masuk Paskibra? Iya. Jadi kan mungkin anak-anak SMA 1 gue itu saya tahu gitu ada namanya MPLS. MPLS tuh, terus ada tuh yang pengenalan organisasinya. Tuh di situ kayak gue lihat keren sekali kini Paskib begitu. Terus kayak mau dia masuk, awalnya kayak insecure kak karena saya pada situ pendek sekali kak, terus kayak menurutku berat badanku tidak ideal, tapi ada salah satu senior pada saat saya ambil pendaftaran di situ, awalnya saya tidak mau kayak udah jadi kak karena pendek kak gitu kan, tapi alhamdulillah pada situ senior kayak kita di sini deh tidak melihat dari pendeknya, dia tidak melihat dari badannya, seperti kita di sini mau sama-sama belajar, kita di sini sama-sama mau bimbing kalian seperti apa, dan alhamdulillah pada saat itu saya mendaftar Paskibra 159 dan bayangkan pada saat itu semua organisasi bisa sambil formulirnya, tapi yang bikin Kak nyaman itu adalah Paskibra 159 karena dan itu memang di dalam tuh kayak jiwa-jiwa solidaritasnya, jiwa-jiwa kekeluargaannya dapat semua. Padahal tuh saya dari pramuka juga, saya dari SITC juga, saya ikut semua masa-masa pengkaderannya sampai OSIS. Tapi memang kayak nyaman kayak di Paskibra karena ya senyaman itu pasti. Lingkungannya ya bagus. Apa lagi? Dulu kau bisa topik anjir. Minum dulu. Aku cepat gitu. Tapi kayaknya nokat ini, nokat. Ya, Betul. terserah dia sih. Jadi apa pengalaman apa yang didapatkan setelah masuk organisasi? Kalau saat kuliah, saat kuliah itu pengalamanku alhamdulillah pernah ikut lomba nasional, skala nasional pada di mana saya lomba debat. Waktu itu saya lihat SG-nya. Ya, di mana lomba debat itu saya lawan stan. Iya, tahu juga? Stan yang kedinasan. Saat itu saya lawan Kim. Nah, saat itu saya lawan tuh, tapi itu memang kan yang adakan itu di Spora Makassar, tuh wali kota Makassar memang setiap tahun ada. Nah, terus pada saat itu kita sebelum saya masuk ke babak maksudnya untuk lawan antar universitas ada namanya seleksi pertama. Dimana seleksi pertama itu kita kirim video argumentasi, jadi cuma itu kayak dikasih mosi kayak contoh dewan ini menyetujui adanya parkir liar. Nah, terus kita menyuarakan pada saat saya menjadi tim kontra. Nah, terus saya kan ada 3 pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Alhamdulillah pada saat itu saya menjadi pembicara ketiga. Terus diserahkan bagaimana argumentasi dan alhamdulillah lolos ke 12 besar dan alhamdulillah menjadi best video ketiga. Dan urutan ketiga di antara 12 universitas yang lolos pada saat itu. Jadi ya dari 3 maksudnya kan 12 itu yang lolos dan yang ketiga. Ini gue yang ketiga. Hadiahnya kalau boleh tahu apa tuh? Yang ketiga tuh. Udah, maksudnya begini. Kayak maksudnya penilaian paling tertinggi di video itu saya, tapi tidak ada sih kayak nominasinya begitu. Saya bilang best video langsung kayak juara 1, 2, 3 sama best speaker. Terus ada tuh yang saya lihat di postingannya tuh yang jadi hakim itu apa tuh acaranya? Oh itu Mak. Nah ini yang gue sukanya sama organisasi. Kayak
bisa kak mengeksplor dari bagaimana nanti ke depan, kan saya mahasiswa hukum, bagaimana nanti profesi ke depannya. Nah di mana ini bagusnya organisasi. Nah organisasi ini adalah kayak sebuah penunjang tak untuk nanti ke depannya bagaimana untuk menjadi profesi yang lebih bagus. Jadi di mana saya memang tuh berorganisasi kak, tapi sesuai dengan apa yang nanti akan bekerja ke depannya, apa yang bermanfaat bagi diriku. Toh yang pertama, ikatan penggiat peradilan semu. Nah, di mana kan peradilan itu adalah suatu dari bagian hukum. Nah, di mana itu di lembaga ini PPS dia itu mengajarkan bagaimana caranya kita bersidang. Nah, jadi pas itu tuh alhamdulillah dipilih kak sama pendampingku jadi hakim pada saat itu. Langsung praktik itu? Langsung praktik ke pengadilan, dan itu di pengadilan negeri Sumi Minasa. Pada saat itu, iya. Dan alhamdulillah saya kemarin jadi hakimnya. Itu yang kalau boleh tahu apa tuh yang dibahas itu waktu masuk? Kasusnya. Iya, kasusnya tentang pembunuhan biasa pasal 338. Itu kalau ambil kasusnya itu dia ambilnya dari berita-berita atau dibuat sendiri lagi? Kalau kemarin itu memang langsung ada putusannya di pengadilan Suminasa sih. Suminasa Maros kayaknya. Itu di situ dibaca gitu. Terus kronologinya itu dia kayak diragukan dibunuh orang. Nah terus dibuatkan ada pembuatan anunya, apa namanya, naskah dialog untuk sidang begitu ya, hakim pertama kayak gitu. Jadi kayak setelah ditahu bagaimana kronologinya ini baru kayak bikin naskah dialog untuk sidang. Jadi itu dibuat sendiri. Dibuat sendiri, bukan dari kisah nyata bukan? Iya maksudnya kalau kasusnya kisah nyata. Kisah nyata. Tapi kayak kata-kata di dalam ini itu kayak misalnya beracara gitu. Kayak saya jadi hakim kemarin kayak dibikin janunya naskahnya, tapi begitu betulan hakim yang kayak bertanya sama terdakwa apakah saudara ini begini itu nyata memang adanya. Tapi bagaimana waktu itu, susah tidak jadi hakim ketiga? Susah sekali menurutku karena baru kakak, dan itu pada saat itu baru kak semester 1. Temanku, dan sampai sekarang temanku tidak ada yang pernah jadi hakim di kelas, karena itu dia di sistem itu jurusan ilmu hukum tadi UIN, dia itu semester 6 baru pakai seperti itu. Ada namanya mata kuliah PPS, praktik peradilan. Berarti semua bisa pakai, tapi alhamdulillah saya dari semester 1 bisa merasakan seperti apa dari beberapa kali juga. Ternyata Bang Rian ini sangat berprestasi mungkin ya. Tapi jurusan di sana di UIN apa? Jurusan hukum. Apa tujuan lu situ masuk? Tujuan atau ada cita-cita memang? Oh iya. Sebenarnya begini teman-teman, saya tuh dari dulu saya tidak mau kuliah. Kenapa tuh? Saya tidak mau karena kayak bilang kak, SMA saya sudah capek maka belajar. Toh apa yang mau tahu dulu IPA apalagi kita pas 1 hasil 1. Terus kayak bilang dia mau kuliah kayak nggak mau kak berbosan dengan matematika segala macam. Terus kenapa kak bisa muncul, karena bilang kak dia mau kayak dari dulu tuh kayak mau kak kerja deh saja, bukan langsung ada uangku, jadi bisa kak beli apa-apa yang aku mau gitu. Tapi kayak pasti ada pengumuman SN eligible, kayak dia bilang ini teman-temanku karenanya semua gitu. Dan pada saat dia tidak. Terus sudah itu masuk ada tuh SPAN lagi, yang SPAN PTKIN yang untuk kayak jalur SN-nya untuk ke UIN begitu ya. Semua UIN tuh kayak ada nama aku dan saya langsung kak daftar ke UIN. Itu ada pembil hukum tata negara dengan hukum keluarga Islam, tapi tidak lulus. Jadi situ kayak daftar ke SB lagi, SB ya. Ambil apa tadi kalau boleh tahu? Ilmu hukum. Terus bukan UNHAS dulu, UNHAS ilmu hukum, terus hukum hubungan internasional. Itu 2. UNHAS juga. Udah semua. Terus itu nggak lulus kak juga, mungkin bukan masih di UNHAS. Terus sudah itu alhamdulillah pada saat itu saya dikabari sama temanku anak saya juga kayak. Nah sudah kak, dia bayangkan dia yang ajak kak daftar di UIN. Iya di UIN, bilang ayo daftar mandiri. Ayo daftar di UIN. Terus sama-sama kak daftar di UIN di situ. Terus awalnya daftar dengan ilmu hukumnya, jadi daftar maka di UIN. Dia saya diterima tapi dia tidak, padahal dia yang ajak kak. Tapi tahun ini dia sudah kuliah tidak? Iya dia kuliah jadi IPA. IPA. Teknologi berarti informatika.
Berarti perjalanannya Rian ini tidak gampang ya, berarti awalnya hampir ada kontra-kontranya begitu juga. Oh iya, nggak gampang. Saya kira apa? Dan kayak memang dari kecil mau jadi hakim begitu. Tidak ada sama sekali. Pikiran malah dulu mau kan jadi polisi tidur. Anak-anak kita ya, yang kayak dibawa saja jadi polisi tidur karena kan dulu nggak ditahu gitu, karena kayak polisi itu kebayang tuh polisi tidur yang kayak polisi tidur tuh bisa aja yang digaji begitu jadi banyak uangnya. Ternyata ditanya sama bacanya itu polisi tidur itu yang dicor. Iya, saya dulu polisi tidur saya kira apa orang tidur baru di situ dicor. Iya, nggak tahu saya juga dari dulu, jadi ini cukup mau dulu. Nah diketahui maka dan langsung kak berada profesi pada itu dokter. Tapi apa pada masa-masa kuliah ini semester 1 kan sekarang semester 4. Bagaimana perasaannya sekarang, agak sulit tidak? Sulit sekali pelajarannya tidak? Sulit menurutku. Sulitnya, kesulitannya. Menurutku begini, menurutku kalau dari sulit gitu tergantung orang sih. Kalau misalnya kau senang jalani, itu kau bisa. Kayak saya tuh kayak mungkin dibilang teman-temanku susah, iya memang susah. Tapi kalau memang kau senang dengan itu, yakin dan percaya bakalan bisa kok. Begitu. Kayak saya kayak enjoy jalan karena kayak bilang kak, ya nggak mungkin kak dikasih sama Allah seperti ini kalau tidak bisa kak jalani. Jadi kayak jalanin aja dulu. Kalau enggak ya pasti alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah jadi kendala sih. Karena banyak teman-teman mungkin biasa kayak salah jurusan begitu toh, kayak baru kena sadar sekarang. Jadi ya sih begitu ya, banyak tuh. Banyak teman kampus mungkin ada teman kelas tuh saja bilang dia salah jurusan pak, ternyata begini. Kayak awalnya gue harus kau tahu teman-teman, kau bilang itu hukum tidak ada matematikanya. Ada hukum waris. Iya, hukum waris. Bagaimana itu pelajarannya? Itu hukum waris tuh kayak memang kayak tentang uang sih, kayak bagi harta warisan. Tapi ada hitungannya kayak 1/3, terus harus kau bagi dan seperti itu. Tapi kalau satu kali sih. Hukum itu IPS tuh. Mau Iya, lanjut IPS? Iya, IPS. Saya dari IPA guys. Dari awal kan. Dari IPA ke jurusan IPS. Iya, IPS. Mungkin ke kisah percintaan yang mungkin kita lanjut lagi. Iya. Apa ya? Kalau percintaan nggak tahu kak. Ada kameramen, ada pertanyaan kalau percintaan. Tidak ada, cuma Lu juga kayak nggak tahu. teman nih ya pernah suka, ada teman di kelas pernah suka. Iya, tidak ada. Dari SMP, SMA. SMP dulu lah. Oh, kalau SMP dulu. Oh iya, SMP. SD. Ada kelasku sih weh. Kita yang cinta monyet. Iya, dulu pasti dari SD. Kenapa tuh bisa suka begitu? Oh, kalau SD. Kalau SD kan lu tau Mila toh. Padahal kan dulu masih kecil orang. Iya toh. Iya itu aku bilang. Kayak dulu masih kecil toh kayak cita-cita mau jadi karena kayak sering kali jadi begini. Karena tadi kayak begitu terus ini orang-orang kayak di sekeliling kayak orang pacaran semua kayak dia mak kayak enaknya tuh dilihat begitu pacaran kayak mau kak juga. Terus kayak dijodoh-jodoh kan cuma sama satu orang ada kelasku. Terus pada saat itu kayak ini mau dia ikutin mbak baru dulu kan di kampung kak tinggal. Pokoknya di Ponto. Jadi dulu tuh toh ada kayak ending begitu ya. Toh kayak circle lah sekarang anak-anak bilang. Jangan know. Terus kayak ini di circleku terus kayak iya tembak terus di masjid. Memang harus kau tahu teman-teman di masjid itu dulu tempatku di kampung itu semua orang pacaran. Kayak di situ tempatnya orang baku tembak. Berarti kalau sering mikir mengaji toh, sering salat isya, sering mikir mengaji semua. Dan di lantai 2, karena lantai 2 itu dulu kosong, masih dikerja, jadi situ tembak. Jadi kayak laki-lakinya masuk duluan, baru ceweknya, baru kita di luar semua menunggu sampainya jadian. Jadi kalau jadian ini diangkat nih cowok. Diangkat bagaimana? Ya, maksudnya diangkat ya. Ini tahu hari pacarnya gitu kayak bangga begitu ya. Berarti kok, padahal itu maksiat. Ya Allah, iya. Yang kayak diangkat bilang dia tahu pacaran sama ini. Nah, pada saat saya begitu dulu. Pas kak sudah tembak itu ada hujan kak saya tembak. Dramatis ya. Terus pas SMP dan terjadi lagi seperti itu.
Harus Tuh, lah. tuh, tuh. Lanjut lagi. Nah, jadi pada saat SMP terjadi kayak seperti itu. Saya sekali teman-teman kelasku. Nah, dia teman kelasku itu dia bendahara tuh kayaknya deh pada saat itu. Kayak Bendahara kelasmu? nah kasih baper kak weh. Begitu kayak dapat bati siapa jadi. Bagaimana itu bendahara kasih baper? Bagi uang? Tidak, bukan maksudnya kayak tripnya lah istilahnya sekarang begitu kayak baik gitu kayak Rio terus kayak kasih kak anu apa Kasih uang? tidak apa namanya nah kasih kak Ada apa itu? apa namanya Support. bukan weh apa namanya kayak petunjuk bahwa saya nah suka kak begitu apa namanya Kode-kode. ya kode nah kasih kak kode nah dalam pada saat itu saya ingin maju juga jadi kutembak lagi dan ya saya rendah Berapa lama itu pacaran? dia tidak sampai 2 bulan kayaknya baru asing malah lagi padahal satu kelas kak tapi tidak cia Tapi sampai sekarang masih asing atau? masih weh masih Masih. Kalau SMA ini SMA tidak pernah jangan jalan sama SMA. tidak ada sih pernah kesuka di SMA Masa kayak sekelas begitu atau satu sekolah begitu? enggak Tidak pacaran cuma suka saya, nah. oh suka Ya, suka saja. teman kelas tak ada Siapa? di masa sebutkan Iya, tapi ada tuh. ada Ada. Berapa orang? satu sih. Satu. dari awal lulus sih maksudnya iya Awal lulus. Siapa tuh yang awal lulus sama dia? Satu gugus kiri. Muncul. Gus berapa? Oh, enggak beda. Lulus. Gus satu saya. Saya lulus 5 dulu. iya iya Bro. 6 saya. saya juga Terus kuliah nih sekarang ada tidak? Tidak anu, apalagi ini. Teman lu yang paling berkesan di SMA siapa? oh terkesan Iya. ya pasti Anggun Anggun. Nah, Iya. Sering. support system terbaik ya. jangan bilang teman-teman harus kalian tahu bahwa dia tuh sahabatku yang paling support kak apapun yang kerja apapun itu yang ku bikin apapun yang ku jalankan dia selalu support kak dia yang sahabatku yang menurutku yang paling Paling the best. iya paling berperan juga dalam hidupku dari mulai kak susah senang apalagi pada saat saya kuliah tuh dibantu sekali kak dengan keadaan dia yang selalu support kak dan saling support ya guys bukan Berarti jadi Anggun tahu sekali nih luar dalam semua pokoknya dari silsilah keluarga aku dari silsilah temanku persennya udah sudah tahu semua itu Anggun nonton Anggun. harus kalau nonton Kalau- bangga aja ini sahabat bangga Misalnya Anggun yang nonton ini mau sampaikan apa nih ke Anggun? deh sedih kak sih serius nggak pernah kak diktal sama Anggun maksudnya nggak pernah kak sampaikan perasaanku begitu ya maksudnya nggak pernah kak sampaikan bilang dia begini kak begini enggak Mungkin bisa kalau dia nangis kayak ya kalau sampaikan gitu nah kayak penting sekali di hidupku Anggun Tapi kapan terakhir ketemu Anggun? tadi Tadi. Oh. iya tadi soalnya mau kesini tapi kerja kita sih Oh. saya tidak pernah kak diktal Anggun kayaknya dia sempat kerja dulu kayaknya. sempat kerja dan sampai sekarang itu di tahun yang sekali ya. Sampai sekarang pas kerja sambil kuliah dia tuh tidak mau sekali beban orang tuanya Jadi dia biayanya begitu. tapi dia beasiswa ada beasiswanya juga Iya. Bagus. alhamdulillah Setelah Anggun siapa lagi? Nggak ada. Masih ada. setelah itu Iya. ada apa sih kau tahu gitu sama-sama yang sering ketemu dulu di kelas Siapa tuh sebutlah urut dan urutkan Iya. ada Uci Ya. Sia terus ada Bunda Nisa Indonesia tuh sekarang di mana ya? oh kerja Di mana? Jarang yang pernah gue lihat. Iya, jarang. Gue baru saja nggak pernah datang. tapi alhamdulillah kalau sama kita tidak pernah tulis Mau sama gue sekarang. terus Biar di luar kelas nggak tahu. Nadia Gila sulis. sama Dani kalau dari kelas tuh memang kan itu jadi sering berteman dulu tuh Iya. Tapi kenapa nih permasalahannya Nadia sulis sama Dan kenapa seperti itu? oh itu kayak ya biasa lah kayak masalah pertemanan Iya. nanti mau kalau teman toh mesti ada bahasa ada problem yang sampai sekarang belum terselesaikan mungkin tapi sempat juga kan kemarin kayaknya deh karena pernah sempat dulu lama nih bukan tahun ini bukan tahun lalu kapan berapa
pernah jadi sempat dan tapi mungkin ada masalah yang tidak tahu karena saya sama ada dia sulit juga jarang makan sama karena dia juga kerja kerja juga jadi ya intinya punya mikir semua kesibukan masing-masing sekarang tapi kalau saya sama Anggun biar sesibuk apapun itu pasti ketemu. iya pasti bisa Tapi pasti seerat apapun itu persahabatan pasti pernah berkelahi dong pasti sama Saya sama Anggun. ya atau siapapun itu. tidak pernah Udah pernah gue bertanya sama lu? tidak Masa tidak pernah kalau kalian sama Anggun biasanya itu orang kalau Contoh yang erat sekali tidak ada juga yang kayak berhari-hari saya nggak pernah nggak berhari berjam jiwa oh berkelainya iya kayak sudah nah, biasa kayak berbeda pendapat aja begitu sama Anggun yang nggak pernah dia oh Kayak masalah serius. pernah ditarik gara-gara pulosanya Caca di kelas oh pulsa yang ini saya pinjam itu aja terus mau juga tapi pambil itu marah nih gara-gara itu jadi saya simpen tapi kayak Berapa hari? iya dia hampir kayak 1 minggu deh gara-gara pulsa gara-gara pulsa terus ujung-ujungnya dia minta maaf dia minta maaf tapi ya memang kayak sama sekali kayak gitu pokoknya sahabatku sampai kapanpun udah bakal semua pasti orang-orang selalu bilang bahwasanya pertamanya itu ada namanya people come and go tuh tapi kalau saya sama tidak mungkin dan tidak bakalan agak menolak sama itu perkataan kadang enggak semua begitu iya jadi pokoknya saya sama tidak boleh people come and go memang itu nyata dan adanya tapi kalau saya sama tidak jadi hampir setiap hari sama tidak setiap hari juga jadi misalnya kayak dalam seminggu pasti ketemu itu kalau gitu dan katanya sih nggak perlu Min. Tadi apa tadi? Di mana tadi? yang bagian sahabat Kalau sama Anggun itu memang cuma sahabat atau ada hubungan lainnya lagi? Enggak. ada maksudnya lebih dari sahabat Ya lebih dari sahabat. Apa sih Saudara. sahabat? Saudara. Saudara Anggun. iya benar sekali kalau sama dia dan mau ada saudara Berarti Rian ini sekarang masih single berarti ya? Single? Iya. Atau ada lagi Iya. mendekati tidak betina gitu? Tidak. Enggak. Lagi fokus karena kuliah. memang kayak fokus ke sekarang kejar ke masa depan kok dulu karena menurutku tuh kalau cowok itu dia bilang mama aku tuh bilang kalau ada uangmu bisa mau kelamar cewek Itu dan cewek yang dapat. iya begitu kalau sukses mau kok ya bisa mau kok begitu kayak kalau cowok tuh menurutku tidak seribet itu jadi Setuju sih. Setuju. Apa Bang Fardal, apa menurutnya Fardal? Apa yang bicara? Apa tadi? Oh, anu. Apa ini sebelum kita apa lagi nih? Saya ada pertanyaan lagi. Apa tujuanmu selanjutnya setelah kau lulus S1 ini? Sarjana. oh ya baik jadi dimana tujuanku selanjutnya itu kan kalau selesai mau S1 sama atau sarjana hukum kalau misalnya ada rezeki dan bisa lulus mau daftar CPNS kejaksaan karena memang dari pertama aku masuk itu memang mau jadi jaksa jadi kalau memang udah ada belum pakal memang lulus jaksa coba kalian pengacara daftar ke PKPA belum ada intinya kayak pelatihan khusus advokat Berapa tahun itu ada lagi tahun-tahun? Tahun. bertahap pokoknya kayak dari tes dulu terus kayak ada pelatihannya terus ada magangnya juga banyak jadi Sama iya. juga kayak mau daftar dinas begitu lagi. kayaknya sebenarnya juga nggak terlalu Tapi betul juga mungkin- kalau advokat karena bukan itu target utama aku tuh jadi nggak terlalu cari tahu tapi kan pernah kak magang kemarin di kantor pengacara kan jadi riset atau Oh cepat makan magang mandiri kak makanya itu organisasi sangat penting teman-teman karena itu yang bikin banyak relasi dan pengalamanku bayangkan kok orang-orang semester 6 semester 7 orang magang saya semester 2 magang mbak tapi tergantung lagi dari organisasinya cara magangnya toh. ya terus kemarin itu organisasi buka kayak siapa yang mau magang tapi itu dites ada wawancaranya tidak semua bisa dan kemarin itu angkatan itu sama angkatan dua Berapa orang itu yang ikut magang mandiri? kemarin itu ada di Kejaksaan Tinggi udah beda kiwe
kayak empat lembaga, kayak ada Polres Goa, ada LBH, ada IA Lautan, sama ada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Itu satu-satu. Enggak, ada 7, ada 6 gitu. Wah, Iya banyak karena kan 6 jurusan tuh di fakultasku. jurusan apa itu? Ada hukum ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, hukum tata negara, ilmu hukum, ilmu falak, sama apa satu apa ada satu Internasional bukan? bukan ini ada satu bukan. Oh, perbandingan mazhab dan hukum. Kameramen kedua ada bertanya lagi. Oh ini Ya. mungkin pesan-pesan untuk dirimu di masa depan nanti kalau mau nonton video mungkin. Oh, pesanku nantinya. Pesan Untuk untuk diri sendiri. Ya. Kuat bisa jadi ya sih, karena sekarang ini menurut saya capek kak weh. Kayak banyak apa nih kegiatan tuh yang kayak bertabrakan begitu ya. Bayangkan hari ini tuh 3 kegiatan kok. Dari kemarin kak mulai itu start dari jam 7 pagi ke Tanjung untuk bermalam kak 1 hari, dan saya kemarin jadi pemandu sampai dari pagi sampai malam sampai pagi lagi saya yang pandu itu terus. Sampai jam 9 pagi tadi pulang balik, terus tidur kantor sekali, jam 11 berangkat ke Salis. Di Salis sampai kok jam 3:30, selesai 3:30 langsung kak berangkat ke Sekret HMJ karena saya mentor untuk penyuluhan hukumnya angkatan 2023, karena saya angkatan 2022. Sedang ada kandungku tuh jadi harus kak dampingi dan terpilih kak jadi mentor. Jadi nanti saya mentoring ke dia untuk melakukan penyuluhan nanti di kantor. Jadi terus selesai itu langsung kak kesini. Berarti jadi manajemen waktunya sangat keren ya. Ada tips-tips nggak? Ada. Jadi mengatur manajemen waktu dengan baik seperti itu. Ada namanya, saya menggunakan itu to-do list. Tulis Nah, itu tuh kayak apa sih bahasa sendiri, bahasa-bahasaan sih. bahasa-bahasa. Terus kayak itu kenapa kak ada khusus kalenderku. Kayak contoh di bulan Juli nih, Ya. di hari ini aku tambahkan ke jadwalku. Nanti kalau kayak di sana ada memang kalenderku sendiri begitu aku bikin, dan itu ku sendiri ku garis. Nah terus kayak ku petakan contoh bulan Agustus, bulan Agustus terus coba 1, 2, 3, 4 di tanggal 1 tidak ada kegiatan contoh, berarti ku data di saja. Terus di tanggal 2 ada kegiatan ku tulis nih kegiatan paskibra 129 menjadi pemateri. Nah terus di jam sekian jam ini intinya aku tulis semua kegiatan ku dari tanggal 1 sampai tanggal berapa yang ada kegiatan ku ini semua ki. Jadi kalau misalnya ada yang minta tanggal sekian kulihat dulu. Tapi kalau kan satu hari itu 3 kegiatan kayak tadi nih, bagaimana tuh kayak waktunya diatur, misalnya jam sekian sampai jam sekian, kalau ke acara satu lagi jam sekian. Ya makanya aku atur ki dengan baik, maksudnya kayak tadi tuh waktu itu di Salis sebenarnya jam selesai duhur jam 1 Ya. tapi saya disuruh di jam 3 karena menurutku kan di Indonesia tuh jam karet nggak pakai kan jadi ketahu sih ya betul sekali menurutku tuh kayak jam-jam tertentu kan tuh tidak ada jam tertentukan. Pas kayak mengikut dia saja, intinya ada kegiatan sebenarnya bisa diatur kayak percaya sama diriku. Oke, Bisa jadi kayak misalnya selesai acara di situ langsung bergeser lagi. Nah, begitu aja. Ya bergeser. Kan biasa orang ada kayak di acara situ di situ terus misalnya sampainya. Oh iya begitu ya kasih biasa kalau satu juga kita. Iya, kalau satu mungkin Kalau kayak begini waktu biasanya. Acara? Target lu lulus. Target Iya. Tahun berapa? Berapa tahun? 3,5 lah. 3,5. Oh, 3,5. mau ambil lama ya program apa lagi? Apa? 3,5 kan? Oh, 4 tuh? Kumlot. 3,5 bisa 4 tahun itu. Oh, kalau Tergantung nilainya. Kalau 4 itu 4 terus IPK bisa 3,5. Bisa. Bagaimana mata kuliah yang langsung ambil di semua berarti? Iya. Kan saya 24 SKS tuh tiap semester. Iya, jadi nanti semester 5 24 SKS lagi, nanti semester 6 seperti itu lagi. Jadi sudah itu langsung nih KKN. Selesai KKN ya. Intinya sebelum KKN harus kak sempro. Harus kak sempro pokoknya. Tapi apa lagi? Semangat untuk yang ini. Kan ada program PMM tuh, udah ikut kok. Oh, pertukaran mahasiswa. Iya. Ya, sebenarnya mau sekali kak, tapi kan kampusku dari bukan Kemendikbud. Oh iya, beda. Beda.
Beda kan ini programnya dari Kemdikbud itu. Iya. Sedangkan saya kan Karina. Tidak mungkin bisa. Sabar kita cek dulu Instagram siapa tahu ada pertanyaan. Aduh ada satu nih. Apa nih Chelsea cok? Maklum Ji, nggak bertanya. Aduh Chelsea kalau nonton parah sih. Parahnya dari Ayuan India. Mas Rian, tips and trick jadi mahasiswa IPK tinggi dong. Aku soalnya IPK-nya 2,2 doang. Coba lihat. Serius Kak? Masih 3 aja, 3,7. 3. Ya kan? Oh, tips and triknya. Jadi IPK begitu. Iya. Saya kan begini, anak organisatoris kak, anak akademis kak juga. Misalnya kayak seimbang kan kayak gitu. Ada terbiasa orang kayak dia bilang ikut organisasi nggak bakalan seperti itu. Tapi buktinya saya banyak ikut organisasi tapi tetap di 4,00 nilai kok karena makanya yang 4 tuh 7. Organisasi mau 7. Iya betul, iya. Tapi maksudnya IPK aku 4, semua ini 4. Jadi tipsnya itu seimbangkan ke antara organisasimu dengan akademikmu. Tapi menurutku harus kau pentingkan ke akademikmu karena dimana tujuan awalmu kan mau kuliah toh. Jadi harus kau itu kedepankan ke akademikmu daripada organisasimu dulu. Tapi kan banyak apalagi biasa senior begitu. Kayak mungkin organisasinya kurang bagus gitu kalau gitu. Kayak organisasi seniornya betul tantang begitu tuh. Nah seperti itu, jadi tuh begini ya, saya tuh kalau misalnya ndak sambung ini lah kayak bagi bagi pengalaman gitu, saya tuh kalau misalnya di kelas kayak menjelaskan ke dosen, selesai aku dengar dari seniorku karena organisasi, ngerti kok kayak kayak contoh hukum pidana kan saya masuk lembaga yang berhubungan dengan hukum pasti sudah disebutkan itu. Nah makanya itu preferensinya orang berorganisasi. Kau tidak dapat di kelas, tapi kau dapat di luar dan itu bakalan berguna bagi akademikmu nantinya. Nah itu yang bisa kasih unggul kau nanti di kelasmu. Jadi orang masih ngomong, kau ditanya sama dosen, kau bisa menjawab gara-gara sudah mau kau disebutkan sebelumnya. Nah itu minatnya jadi. Biasanya kan orang kalau belajar mandiri tetap ini kan dari organisasi itu enak sih itu kalau organisasinya begitu. Iya, tapi kan tidak semua tuh. Mungkin ada cara pandangnya Rian ini untuk organisasi yang baik kan sama organisasi yang kurang baik. Ada tidak? Menurut Rian misalnya, menurut Rian cara pandangnya kan kalamannya tuh begitu ada pasti kan. Begini, menurut kita kalau organisasi yang baik itu adalah organisasi yang bisa mengerti kok. Ada sebagian dari kampusku di kampusku itu ada memang salah satu organisasi lah. Saya tidak mau sebut dan saya tidak mau direndahkan juga ini mengerti bagaimana atau mengerti itu dalam waktumu. Contohnya begini, kau sedang kuliah, terus izin kuliah kan biasa ada terus dan ada temanku salah satu organisasi dari luar, terus tuh dia izin mau kuliah tapi dia bilang kesini dulu, nggak usah begini, relakan dulu kuliahmu begini. Itu kan salah satu organisasi yang tidak bagus. Nah menurutku saya organisasi yang bagus adalah organisasi yang bisa hargai waktumu. Nah kalau misalnya kok menurutku tuh senior itu adalah hal yang sudah jalankan sebelumnya dari kita. Pasti nggak tahu bagaimana kalau misalnya ada dosen seperti ini. Jadi menurutku organisasi itu adalah organisasi yang bisa mengerti kalau organisasi itu adalah organisasi yang sehat, yang tidak seperti itu yang kayak mau kopi kuliah terus kayak bilang jangan dulu satu kali begini apakah kayak karena kan gara-gara kuliah sih bisa kenal kok begitu kan gara-gara saya kuliah di sini saya bisa kenal kok terus kenapa kok gua orang pertama aku kok yang harus ku ambil begitu karena sangat berpengaruh itu lingkungan tuh betul membangun diri sendiri betul sangat berpengaruh sekali sih. Ada lagi dari apa paling berkesan di kelas pernah nuan sudah cok misalnya tadi iya cok yang di kelas SMA. Iya apa iya sama iya kayak momen-momennya begitu momen yang paling ingat sampai sekarang yang pas sangat chat yang pas dihias kau tahu iya menurutku nggak bisa jawab lupa sama yang pas saya itu bikin video yang berahma
Ya. Yang di Segeso. Iya. Yang pindah gede gitu. Yang murah bukan apa Abdullah. Suami ini. Nah itu. Terus sama yang pas saya bikin video aja dari yang mobil. Yang mobil itu sama saya jadi Payabo itu sama Kak Sinar waktu itu. Iya, sekali itu semua ada. Masih ada sampai sekarang juga Drive semua. Masih ada juga itu di YouTube nanti upload. Iya di YouTube tuh keren sekali memang. Pokoknya di bahasa itu tuh solid. Karena tuh harus kau tahu guys, cowok-cowoknya di salis itu cuma bahasa itu yang tidak gabung di angkatan. Harus kau tahu. Dan dia kayak enggak memang tuh gen versi yang tidak kan. Tapi kelas saya selalu jadi kelas favorit dan kelas kebersihan kalau saya persen. Pokoknya ini gila. Itu kita selalu tidak pernah kita tidak dapat sih. Pasti kita yang dapat. Iya tidak. Tuh. Betul. Waktu masanya Burah katanya jadi semua pokoknya semua yang saya dapat kelas ya biasa. Iya ini kalau kelas kok teman-teman penyerawin dan kelas kok tuh atau kelas yang arahkan ke teman-temannya. Jadi ini yang wakil ketua di wakil ketua guys. Itu waktu apa lagi sempat saya lihat di IG-nya Genfors ada tuh video buat puisi apa tuh lomba gak? Iya. Itu sempat juara kan tidak? Iya juara 1. Juara. Saya baru tahu kan sekarang. Itu hari itu kayak apa namanya yang pasnya jadi ketua OSIS Audi. Dan sampai sekarang tidak ada hadiahnya nih, harus kau tahu ya OSIS tidak ada hadiah apa sampai sekarang. Saya juga OSIS. Iya. Lomba ML tuh tidak juara, Iya toh, tidak ada hadiahnya. Yang dikasih kan cuma sertifikat. Katanya toh, tunggu Mika, nanti ada hadiahnya. Dan sampai sekarang ini, kita sudah berapa tahun lulus di salis 3 tahun ini. Ya kan lulus di salis tidak ada. 2, 3, 4 ya. Berapa Mika? 3 Mi. 3 tahun maka lulus di salis. Saya tidak dapat itu hadiahku. Kasih kakak sekarang. Kasih sekarang. Kepengurusan mau di. Kalau nggak tahu nih ya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan cepat ya. Sekarang. Pertanyaan cepat mungkin ke sabar. Yang pertama yang pertama 3 orang terganteng versi kamu di kelas. Nama. Ya nama. Rido, Safa, Agung. Mungkin atau ada orang di sini. Iya tidak cuy. Enggak, memang itu yang versi aku. Oke, next. 3 orang tercantik versi kamu. Versi kamu. Anggun, Fosia dengan Bunda Nisa. Okay. Next, 3 orang terlucu versi kamu. Di kelas kita. Bunda Mami, Pute. Audi sama email. Next. 3 orang ternyebelin versi kamu. Siapa yang nyebelin? Ahmad Zainuri. Bisa campurin itu? Bisa. Ahmad Zainuri, Sarif, sama satu yang grup teman tahu ya? Siapa? Yang mana tuh? Ciri-cirinya Dede? Bukan. Berapa nih di kelas itu? Kantre, bukan tahu ya? Nggak nyebelin banget diam dia. Siapa yang tahu dia? Partner, bukan lu ya. Aksan. Iya, Aksan. Kalau memang Aksan. Nyebelin Aksan. Tapi enggak. 3 orang terpintar versi kamu. Siapa? Pasti Sasa Audi. Balkis. Sama jadi kau tahu sama email. Tapi cocoknya baik juga. Enggak. Safa. Memang itu audio paling pintar. Semua orang pintar dan yang tidak. Apa masih ada yang terakhir ini? 3 orang terfavorit. Wow, itu kita di kalangan kerja. Itu dia favoritku. Anggun, Fosia sama Nisa. Habis mungkin sebelum ke menutup podcast kali ini mungkin sebutkan coba 3 orang yang bakalan mau ke sini. Jangan dulu. Mungkin mau gabung
buat program juga untuk Genforce. Mungkin ada idenya atau apa? Ide ikut tuh kayak yang kawan bilang, yang kayak cerdas cermat begitu. Itu menurutku sangat bisa kau ukur kisah sampai sini pengalamannya ini. Maksudku itu menurutku sangat bermanfaat juga. Podcast juga bagus juga karena berbagi pengalaman untuk motivasi orang-orang toh. Ini sih buat podcast kayak apa sih untuk yang undang di sini untuk lihat dirinya berapa tahun ke depan toh. Lihat apa yang jadi iya sih transisi. Bagus. Iya, itu sih menurutku ya. Karena mungkin untuk kejar views mungkin podcast kayaknya kurang, tapi tidak apa-apa, dokumenter ya. Ya, jadi itu sih saran yang yang kayak mau tidak ambil jadi handle itu, mau handle bisa sih kalau diajak juga kayak sama boleh. Bisa sih kalau handle jadi cermat. Oke, boleh. Itu dibikin kan soal-soal itu yang umum gitu yang semua orang tahu sih. Nanti dibahas itu di belakangnya Agung. Iya. Oke, mungkin 3 orang yang mau dipanggil untuk ke sini. Jadi yang mau dikulik-kulik lagi. Ini orang ketiga harus sebutkan alasan kenapa harus diundang atau tidak sih? Bisa kalau mau ada. Oh iya. Yang pertama. Tuh. Oke. Jadi yang harus diundang ke sini itu yang pertama harus ada Anggun, kau harus juga utarakan bagaimana sikapku terhadap kamu, karena aku sudah mengungkapkannya di sini. Terus yang kedua harus kau jawab kuliti Audi. Kenapa Audi? Karena Audi juga salah satu penerima beasiswa. Harus kau juga tanya kenapa sih terima beasiswa ini, supaya orang-orang juga termotivasi dan bisa jadi pandangannya dia. Audi boleh lah waktunya kalau bisa Audi ya. Ulangkanlah Audi sedikit untuk Genforce. Terus yang ketiga manusia tersibuk ya sekarang Safa. Safa. Teman-teman anak teknik satu kampus dikit lagi. Seringnya kali aku di jalan botak-botak. Serius, di apapun dia berapa kali aku di jalan. Safa Ji. Oi. Bahkan dia ketua kasihan baru di depan kim. Baru dia kayak sapi gitu digandeng tuh sama seniornya yang kayak depan kesana baru dia di belakang. Kayak ayam begitu, ada ayam begitu. Terus bilang ini Safa botak Jiu. Iya, Safa sih. Kok ini juga namanya Safa. Oke, mungkin begitu dulu ya podcastnya untuk Rian. Terima kasih sudah mau masuk di videonya Genforce perdana video pertama. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.